Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu morfologi mikroba, flora normal, dan nomenklatur. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sejarah mikrobiologi, kemudian pengertian mikroba, lalu kemudian sudah membahas sedikit tentang sel eukariotik dan prokariotik, maka kita akan lanjutkan lagi untuk membahas morfologi terlebih dahulu. Ya, di sini pengertian morfologi adalah karakteristik mikroba yang dilihat melalui pengamatan mikroskop. Jadi ketika kita lihat di mikroskop, morfologinya bentuknya bulat kah, atau spiral kah, atau lurus kah, seperti itu. Kemudian morfologi mikroskopik mikroba dapat ditinjau dari bentuk sel, kemudian sifat terhadap pewarnaan. Jadi jika di lab diberikan pewarnaan, sifatnya bisa terlihat, gramnya positif atau negatif, dan kemudian bisa dilihat juga dari spora. Tiap jenis mikroba memiliki morfologi sel yang berbeda. Tentunya bakteri dengan virus, walaupun sama-sama bakteri, pasti berbeda morfologinya. Ataupun misalnya sama-sama virus juga beda morfologinya. Jamur, khamir, dan kapang memiliki karakteristik yang tidak sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur mikroorganisme dan ukurannya. Berdasarkan klasifikasinya, organisme terdiri dari dua yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa ada organisme atau sel prokariotik dan ada yang eukariotik. Kalau prokariotik dia lebih sederhana dari eukariotik, belum selengkap organisme yang eukariotik. Organisme prokariotik yaitu organisme yang tidak memiliki membran nukleus, artinya dia tidak memiliki inti sel. Juga kelengkapan organel selnya sangat sederhana, berbeda dengan organisme eukariotik di mana organisme ini atau sel ini sudah memiliki membran nukleus, artinya adalah sudah memiliki lapisan inti selnya sudah lengkap dan organel selnya pun sudah lengkap. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sel prokariotik atau organisme prokariotik. Secara struktural pasti dia lebih sederhana, yang sudah Ibu jelaskan bahwa ternyata dia hanya memiliki bersel satu dan berkoloni, yaitu contohnya seperti bakteri dan Archaea. Kemudian dapat dikatakan sel prokariotik itu sebagai suatu molekul yang dikelilingi hanya oleh membran dan dinding sel karena tidak mempunyai organel sel yang lengkap, tidak punya inti sel, tidak punya membran nukleus atau membran inti sel, tetapi mempunyai sistem membran dalam dinding selnya. Jadi semuanya membran nukleus, kemudian membran plastidanya itu digantikan oleh membran dalam dinding selnya. Nah, kemudian selanjutnya tentang sel eukariotik yang sudah organisme sel yang sudah lengkap, artinya sudah memiliki nukleus, mitokondrianya sudah ada, memiliki kloroplas, kemudian badan Golgi, lisosom, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan sudah sangat lengkap untuk selnya. Kemudian organel dan komponen lain berada pada dalam sitosol yang bersamaan dengan nukleus atau yang disebut dengan protoplasma. Artinya dia sudah memiliki protoplasma. Kita lihat untuk perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotiknya. Yang pertama dari strukturnya ya. Kita lihat dari struktur bahwa untuk sel prokariotik dia tidak mempunyai membran nukleus, artinya tidak memiliki lapisan inti sel karena prokariotik ini tidak memiliki inti sel. Kalau eukariotik sudah memiliki karena telah memiliki inti sel. Kemudian untuk membran plastida juga prokariotik juga belum, sedangkan eukariotik sudah. Membran plastida ini artinya lapisan yang membungkus plastida. Kemudian ada nukleus, ya. Kalau nukleus berarti artinya adalah inti sel,
prokariotik belum mempunyai inti sel, eukariotik sudah mempunyai inti sel. Sedangkan inti sel dalam eukariotik ini berfungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas atau kegiatan sel dan sebagai pembawa informasi genetik dari si sel tersebut. Kemudian nukleolus yaitu pada prokariotik tidak memiliki karena tidak memiliki nukleus, sedangkan eukariotik memiliki. Jadi nukleus ini adalah anak dari si inti sel. Kemudian untuk plastida juga yang prokariotik tidak memiliki, sedangkan yang eukariotik memiliki. Dan dalam eukariotik ini plastidanya berfungsi sebagai organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Jadi dia di dalamnya memiliki materi yang diselubungi oleh membran ganda dan biasanya dimiliki oleh tumbuhan. Kemudian lanjut ke mitokondria. Kalau sel prokariotik tidak memiliki, sedangkan eukariotik memiliki karena mitokondria sendiri fungsinya adalah untuk respirasi. Artinya kalau yang sel eukariotik ini berrespirasi dengan mitokondria. Kemudian badan Golgi juga sama, yang prokariotik tidak memiliki sedangkan prokariotik memiliki. Badan Golgi ini adalah organ yang berfungsi untuk ekskresi si sel ya. Jadi pembuangan sel dari metabolisme selnya itu dikeluarkan oleh badan Golgi. Ya, kemudian untuk kromosom, kalau prokariotik hanya memiliki satu atau tunggal kromosomnya, kalau eukariotik ganda atau dua. Sedangkan kromosom itu kan fungsinya untuk membawa informasi genetik. Ya, kemudian selanjutnya ada DNA. Kalau prokariotik itu DNA-nya telanjang, memiliki DNA telanjang, tapi kalau yang eukariotik dilapisi oleh suatu protein yang disebut dengan histon. Jadi kalau DNA tidak memiliki histon, di bawahnya kita lihat bahwa histon tidak dimiliki oleh prokariotik, sedangkan yang eukariotik memiliki histon. Jadi kalau DNA ini kan fungsinya yaitu biomolekul yang menyampaikan instruksi genetika. Jadi sifat-sifat dari si selnya tersebut. Kemudian untuk RNA ya, ini kalau RNA ada perantara untuk informasi DNA. Semuanya memiliki, prokariotik dan eukariotik juga memiliki. Kemudian kalau histon yang tadi Ibu jelaskan bahwa histon ini adalah protein pada inti sel yang membungkus si inti sel tersebut sehingga akan memudahkan DNA untuk berputar, jadi menstabilkan DNA ketika berputar. Kemudian kalau yang prokariotik jelas tidak punya karena DNA-nya tadi teranjang, tidak diselimuti oleh histon. Kalau eukariotik diselimuti oleh histon. Kemudian pigmen atau zat warna semuanya memiliki. Kemudian kalau pembelahannya, prokariotik amitosis, yang artinya mereka hanya membelah diri secara langsung tanpa tahapan-tahapan. Tapi kalau organisme sel eukariotik, dia sudah memiliki proses pembelahan yang menghasilkan dua sel. Jadi secara bertahap dua sel yang sifatnya memiliki sifat yang sama juga jumlahnya dengan kromosom induknya. Jadi pembelahannya secara bertahap. Misal dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, seperti itu. Kemudian untuk pergerakan pada sel prokariotik itu ada beberapa prokariotik yang sudah memiliki flagela yang berfungsi sebagai alat gerak. Sedangkan kalau sel eukariotik hampir semuanya memiliki dengan menggunakan silia atau flagela yang lebih kompleks ya kalau pada sel eukariotik. Kemudian untuk sitoplasmanya sendiri sel prokariotik sudah memiliki, tapi bersifatnya difus dan bergranular. Kalau sitoplasma sifatnya itu tidak tampak berbutir-butir atau bergranular juga, tapi ribosomnya atau RNA sudah terikat pada retikulum endoplasma.
Kemudian untuk selanjutnya adalah kita lihat menurut ahli mikrobiologi Whitaker pada buku Prescott 2008 bahwa kalau Whitaker ini membagi jasad hidup atau organisme menjadi 3 tingkat. Kalau tadi kan prokaryotik dan eukaryotik saja. Tapi kalau Whitaker ini membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah jasad prokaryotik, ya, yang sederhana pasti. Kemudian eukaryotik, ya, yang lebih lengkap. Tapi ada juga jasad eukaryotik yang multiseluler, artinya dia memiliki banyak sel, ya. Kemudian kalau yang jasad prokaryotik yaitu misalnya pada bakteri dan ganggang biru, sedangkan jasad eukaryotik pada algae, kamir dan protozoa. Kemudian jasad eukaryotik yaitu pada divisio fungi atau jamur, kemudian plantem atau tumbuhan dan animalia. Kemudian selanjutnya kita lihat morfologi koloni mikroba. Mikroba ini kan tumbuh sangat cepat ketika didukung dengan gizi yang baik, lingkungan yang baik, kemudian suhu yang baik, pH yang baik, maka si mikroba ini akan membentuk suatu koloni yang khas. Ya, koloni ini dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu bentuk tepi atau pinggir koloni, kemudian ketinggian permukaannya dan warnanya. Karena tadi ternyata mikroba memiliki zat pigmen atau zat warna. Kemudian morfologi koloni dapat ditinjau dari berbagai aspek, ya, ini yaitu misalnya dari bentuk atau shape-nya, kemudian dari tepi pinggirannya, kemudian ketinggian atau elevation, ada ukurannya juga, kemudian permukaannya seperti apa, kekentalan dan kepadatannya, kemudian ada baunya, kemudian ada transparansi si sel tersebut, kemudian ada pigmentasi. Untuk bentuknya ada yang bentuknya sirkuler, ya, artinya dia melingkar, kemudian irregular atau tidak rata, sprouting, kemudian pinpoint atau titik-titik, kemudian motar, breadcrumb, kemudian yang tepi koloninya ada yang bentuknya seperti ontire, cross, lobate, filamentous, rhizoid, undulate. Kemudian untuk elevasi atau ketinggian ada yang convex, raised, ambunate, pitting, pulvinate, dan piramid. Jadi bentuknya ada yang seperti piramid, ada yang pitting atau ke bawah, melengkung ke bawah, kemudian ada yang menggemblung dan lain sebagainya. Ya, lalu kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pertumbuhan mikroorganisme. Jadi pada mikroba yang berorganisme bersel satu, pertumbuhan lebih diartikan sebagai pertumbuhan koloni, yaitu pertambahan jumlah koloni, ukurannya, kemudian sebagian yang semakin besar misalnya ukurannya, atau substansi atau massa mikroba dalam koloni tersebut semakin banyak. Jadi semakin besar kemudian semakin banyak, maka pertumbuhannya berarti adalah semakin bagus atau semakin berkembang. Jadi kalau pertumbuhan pada mikroba ini yaitu diartikan sebagai pertumbuhan jumlah sel mikroba itu sendiri. Ada 2 macam tipe pertumbuhan, yaitu pembelahan inti tanpa diikuti pembelahan sel sehingga dihasilkan peningkatan ukuran sel, dan pembelahan inti yang diikuti pembelahan sel. Jadi ada 2, yang satu tanpa diikuti pembelahan sel, pembelahan intinya, yang kedua ada pembelahan inti yang diikuti oleh pembelahan sel juga. Artinya kayak tadi ada yang amitosis, ada yang mitosis, ada yang meiosis. Mitosis dengan meiosis itu sama ya, ada yang mitosis dan yang mitosis. Ciri khas reproduksi bakteri adalah pembelahan biner, di mana dari satu sel bakteri dapat dihasilkan 2 sel anakan yang sama besar, maka populasi bakteri bertambah secara geometrik. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama adalah temperatur, di mana temperatur ini menentukan aktivitas enzim yang terlibat dalam aktivitas kimia.
Misalnya, jika peningkatan suhunya 10 derajat Celcius, maka mampu meningkatkan aktivitas sebesar 2 kali lipat. Yang kedua adalah pH. Ya, peningkatan dan penurunan konsentrasi pH ini sangat mengganggu pertumbuhan dari sel. Jadi misalnya sel yang pH-nya kisaran 1,0 misalnya sampai 5,3, yaitu pada mikroorganisme asidofil, dia harus pertumbuhannya tetap di kisaran pH tersebut. Jika terlalu tinggi atau terlalu turun, maka mengganggu pertumbuhan si selnya itu. Kemudian yang ketiga adalah tekanan osmosis, yaitu merupakan perpindahan air melewati membran semi-permeabel karena ketidakseimbangan material terlarut dalam media. Jadi kalau tekanan osmosis ini tergantung dari si mikroorganisme tersebut mampu tumbuh pada konsentrasi tekanan yang berapa. Keempat adalah oksigen. Berdasarkan kebutuhan, oksigen difungsikan untuk bernafas. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigennya, maka dikenal mikroorganisme ada yang aerob dan anaerob. Artinya kalau yang aerob artinya adalah memerlukan oksigen untuk bernafas, sedangkan anaerob tidak memerlukan oksigen untuk bernafas. Pada yang anaerob ini, jika ada oksigen malah akan membuat si mikroorganisme tersebut menghambat pertumbuhannya. Jadi kalau misalnya ada oksigen, mikroorganisme anaerob ini malah jadi tidak tumbuh. Beda dengan yang aerob, dia memerlukan oksigen untuk tumbuh. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah radiasi. Nah, kalau radiasi ini untuk mikroorganisme yang ada di bumi adalah sinar matahari. Ya, jadi radiasi untuk sebuah mikroorganisme adalah sinar matahari. Kemudian nutrisinya, ya. Nutrisi dalam suatu mikroorganisme ini berarti adalah yang diperlukan untuk biosintesis atau melakukan metabolisme atau melakukan pembentukan energi. Jadi tergantung dari nutrisi yang dia dapat, maka dia akan tumbuh dengan cepat dan banyak. Kemudian ada yang selanjutnya nomor 7 adalah media kultur, bahwa media kultur ini biasanya digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium. Jadi kalau kita mau meneliti suatu mikroorganisme, bakteri dan lain sebagainya, kita taruh di media kultur agar untuk nutrisi si bakteri tersebut. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu fase pertumbuhan mikroorganisme. Ya, yang pertama ada fase lag, kedua ada fase log atau disebut juga fase eksponensial, ada juga fase stasioner dan fase kematian. Kita bahas satu-satu. Fase lag merupakan fase adaptasi, yaitu fase penyesuaian mikroorganisme pada suatu lingkungan yang baru. Jadi pada ciri khas fase lag ini adalah tidak adanya peningkatan jumlah sel, hanya ada peningkatan ukuran dari si sel tersebut. Dan ternyata lama fase lag ini tergantung dari kondisi dan jumlah awal mikroorganisme pada suatu media pertumbuhan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah fase log, merupakan fase di mana mikroorganisme tumbuh dan membelah pada kecepatan yang maksimum tergantung dari bagaimana genetika si mikroorganisme tersebut, kemudian sifat media dari mikroorganisme tersebut dan kondisi pertumbuhannya. Jadi sel baru terbentuk dengan laju yang konstan dan makin bertambah banyak. Kalau tadi di fase lag masih pertumbuhan ukuran, kalau di fase log sudah ada pertambahan jumlah dan massa sel. Kemudian ada fase stasioner. Jadi kalau pada fase stasioner ini pertumbuhan mikroorganismenya berhenti dari tadinya makin bertambah banyak, kemudian berhenti dan terjadi keseimbangan antara sel yang membelah dan jumlah sel yang mati. Ya, jadi kenapa ada keseimbangan tersebut? Karena pada fase ini terjadi akumulasi produk buangan yang mengandung racun. Jadi kalau ada produk buangan yang mengandung racun, dia akan mati sisanya. Kemudian pada sebagian besar kasus pergantian sel terjadi pada fase stasioner. Kemudian selanjutnya adalah
Fase kematian merupakan keadaan di mana jumlah sel yang mati itu meningkat. Kalau tadi di stasioner itu seimbang, nah ini kemudian akan menjadi meningkat, dan faktor penyebabnya adalah ketidaktersediaan nutrisi. Jadi nutrisinya hilang sehingga produk buangan yang toksik pun makin banyak dan akhirnya selnya akan mati. Kemudian selanjutnya adalah ukuran mikroba. Jadi ukuran suatu mikroorganisme namanya juga mikroorganisme, artinya adalah makhluk yang berukuran kecil atau hanya beberapa mikron atau bisa lebih sangat kecil lagi. Jadi kalau dibandingkan dengan misalnya tumbuhan dan hewan, maka sangat lebih kecil. Ada yang ukuran mikron atau bahkan ada yang milimikron. Misalnya aja kalau 1 meter ada 1000 mm, maka 1 mm itu ada 1000 mikron. Bisa kalian bayangkan kan betapa kecilnya dan hanya bisa dilihat di mikroskop. Nah, 1 mikron itu bisa jadi 1000 milimikron. Nah, ukurannya tergantung dari jenis dan fase pertumbuhan si mikrobanya sendiri ya. Pengukurannya bisa dilakukan dengan molekuler mikrometer dan objek mikrometer, tentunya dengan dilihat dengan menggunakan mikroskop. Oke. Kemudian selanjutnya ada flora normal. Apa sih yang dimaksud flora normal tubuh manusia itu? Flora normal itu artinya adalah populasi zat renik yang mendiami permukaan dalam dan luar dari manusia normal dan sehat. Flora itu bisa bersifat menetap dan ada juga yang tidak bersifat menetap. Jadi populasi zat renik atau mikroba yang mendiami semua permukaan dalam dan luar dari manusia yang normal dan sehat, dan sifatnya adalah tidak patogen, artinya tidak menimbulkan penyakit. Kemudian perbedaannya dari flora yang menetap dan tidak menetap adalah bisa kita lihat. Yang pertama, flora menetap itu artinya komensal, penting bagi tubuh, artinya si bakteri itu penting, harus ada di dalam tubuh kita. Kayak misalnya bakteri lactobacillus itu harus ada di dalam tubuh bagian usus manusia. Kemudian flora tidak menetap, yaitu tidak patogen atau cenderung ada yang patogen. Jadi kalau flora tidak menetap, ada yang bisa menimbulkan penyakit, ada juga yang tidak. Kemudian kalau flora menetap memegang peranan tertentu dalam mempertahankan kesehatan dan fungsi normal. Jadi contohnya lactobacillus itu bakteri yang bisa untuk membantu proses pencernaan tubuh manusia. Kemudian kalau flora tidak menetap, dia hanya dalam waktu tertentu, jadi tidak selamanya ada di tubuh manusia. Kemudian kalau flora menetap, jika ada gangguan dari tempatnya dia, lingkungannya dia untuk hidup, maka flora akan segera dapat tumbuh kembali. Nah, kalau flora tidak menetap berarti selama flora penghuni normal utuh, artinya jika flora normal yang menetap itu utuh tidak terganggu, maka flora sementara dapat menimbulkan sakit seperti itu ya. Jadi kalau flora tidak menetap itu bisa menimbulkan sakit ketika si flora normal itu tidak utuh atau kurang jumlahnya. Kemudian manfaat mempelajari flora normal. Apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah membantu mengetahui jenis infeksi yang timbul setelah terjadinya kerusakan dan jaringan di dalam tubuh kita. Kalau infeksi berarti adalah cirinya adalah panas atau demam pada si manusia tersebut. Itu merupakan ciri infeksi. Misalnya ada lagi tanda merah di permukaan kulit, misalnya pada kulit, misal infeksinya pada kulit, kemudian adanya tumor ya atau benjolan, itu juga bisa karena infeksi. Kemudian keluar nanah juga bisa karena infeksi. Nah, kemudian kalau misalnya sudah timbul infeksi, maka mungkin akan timbul terjadinya kerusakan pada tubuh kita, artinya kita akan merasakan sakit. Kemudian yang kedua, dapat mengenal sumber infeksi dari mikroorganisme penyebab yang dapat diisolasi dari infeksi klinik. Jadi setelah kita mempelajari flora normal di tubuh kita, kita tahu flora yang tidak normal atau yang tidak menetap atau flora yang patogen untuk tubuh kita, sehingga dapat menanggulangi infeksi yang terjadi oleh mikroba tersebut.
Misalnya pada infeksi Escherichia coli pada usus tidak berbahaya bila menginfeksi saluran kemih dapat menyebabkan sistitis. Artinya kalau Escherichia coli itu pada usus itu normal. Tapi ketika dia sampai ke saluran kemih, dia akan menimbulkan infeksi saluran kemih dan menimbulkan sakit bagi si manusia. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui cara terjadinya infeksi yang disebabkan oleh flora normal pada inang. Artinya infeksi yang disebabkan karena adanya flora yang tidak menetap tadi, yang muncul karena ketidakseimbangan flora normal atau berkurangnya flora normal. Kemudian keuntungannya flora normal bagi tubuh, yang pertama adalah flora normal dapat mensintesis beberapa vitamin seperti vitamin K dan B12. Kemudian flora normal juga mencegah timbulnya kolonisasi mikroba patogen. Artinya ketika dia flora normalnya di keadaan yang normal menetap, maka si mikroba lain tidak bisa menginfeksi tubuh kita. Kemudian flora normal bersifat antagonis dengan bakteri lain yang merugikan. Artinya dia akan melawan si bakteri yang jahat untuk keseimbangan tubuh kita. Kemudian flora normal menstimulus perkembangan jaringan tertentu seperti jaringan limpatik atau jaringan limpa. Kemudian flora normal menstimulus produksi antibodi. Jelas, karena flora normal adalah flora yang antigen terhadap bakteri yang jahat. Artinya bakteri baik melawan bakteri jahat, sehingga bakteri ini akan menstimulus. Kalau misalnya flora normal ini makin banyak untuk melawan antigen atau bakteri yang jahat, otomatis akan menstimulus antibodi kita agar lebih banyak mengeluarkan antibodi untuk melawan si bakteri jahat. Ya, artinya bakteri jahat adalah bakteri yang patogen. Kemudian selanjutnya adalah mikroba secara alamiah muncul pada manusia. Ya, jadi sebenarnya adalah secara alamiah manusia lahir sudah memiliki mikroba. Flora normal pada manusia muncul ketika seorang bayi melewati jalan lahir. Artinya ketika dalam kandungan dia masih steril, belum ada flora normal atau mikroba. Kemudian ketika dilahirkan oleh ibunya melewati jalan lahir, melewati vagina, maka flora normal itu muncul, kontak dengan permukaan kulit pada si bayi, kemudian tertelan dan terhisap oleh si bayi, sehingga dalam dipengaruhi oleh lingkungan yang sesuai dengan si mikroba itu bisa hidup. Kemudian beberapa jam setelah lahir maka akan berkembang biak dan menetap. Jadi secara alamiah pada manusia flora normal itu saat lahir dan kontak dengan permukaan kulit pada manusia. Banyak flora normal pada tubuh manusia, misalnya di bagian hidung, kemudian di bagian mulut, kemudian di bagian tenggorokan, kemudian lambung, usus, kemudian untuk wanita di vagina juga ada. Nah, itu dipengaruhi oleh saat lahir. Nah, beberapa penelitian mengemukakan bahwa ternyata flora normal yang baik banyak dimiliki oleh yang dilahirkan secara normal ketimbang sesar. Ada penelitian di sebuah kota New York bahwa beberapa bayi memiliki flora normal yang lebih baik untuk yang lahirnya normal ketimbang yang sesar. Jadi setelah dilakukan penelitian, berbeda antara flora normal dengan yang bayi sesar dengan yang lahir per vaginam. Nah, itu masih lebih lanjut diteliti lagi untuk penelitiannya, apakah berhubungan, apakah perbedaannya sangat signifikan dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada penyebaran flora normal yang Ibu bilang ada di hidung, di kulit, kemudian di mulut, kemudian di tenggorokan, di lambung, di usus, ya, ada di berbagai tubuh manusia. Banyak sekali, ribuan, jutaan, bahkan triliunan flora normal pada tubuh manusia. Nah, yang pertama ada flora normal pada kulit, ya. Jelas kalau di kulit berarti di bagian permukaan dan bagian epidermis. Jadi dibagi menjadi dua. Flora normal itu pada kulit, yaitu yang flora residen dan flora transien. Kalau yang residen yaitu merupakan bakteri yang berada di lapisan dalam kulit. Nah, jadi di bagian sel superficial
superficial di kulit. Kemudian kalau yang flora transient itu mengolonisasi pada lapisan permukaan kulit dengan waktu yang singkat. Dan biasanya ketika ada luka bakar, flora normal ini akan hilang dan rusak sehingga nanti bisa menimbulkan infeksi jika ada bakteri yang masuk. Kemudian flora normal pada hidung. Nah, di hidung juga banyak flora normalnya. Salah satunya misalnya di bagian ujung pangkal hidung ya. Di situ juga terdapat banyak flora normal bakterinya. Kemudian yang menetap di hidung ya, nanti untuk tugas ibu berikan tugas tentang cari flora normal apa saja, bakteri apa saja yang pada tubuh manusia ya. Jadi kalau di sini ibu jelaskan secara singkat, selebihnya kalian cari untuk tugas kalian. Kemudian flora normal pada telinga juga terdapat flora normal, biasanya berada di dalam kelenjar lemak, kemudian di bagian tengah telinga dan bagian dalam itu biasanya lebih steril ketimbang di bagian luarnya. Kemudian flora normal pada mulut. Wah, di sini sangat banyak karena bagian mulut adalah banyaknya sisa-sisa makanan yang akan diuraikan sehingga banyak flora normal yang ada pada mulut. Kemudian flora normal yang bersifat patogen akan menimbulkan karies pada gigi. Biasanya bakteri flora normal mulut bisa masuk aliran darah melalui gigi yang berlubang atau karies dan sehingga bisa menimbulkan infeksi. Nah, itu jika terjadi infeksi artinya si flora normal tersebut berubah menjadi bakteri yang patogen. Kemudian selanjutnya adalah flora normal pada orofaring ya, atau di bagian tenggorokan. Nah, di situ banyak flora normal. Misalnya salah satunya adalah Staphylococcus aureus. Untuk selebihnya bisa kalian cari untuk tugas kalian. Kemudian flora normal pencernaan. Nah, di pencernaan tepatnya di lambung ada flora normal yang fungsinya adalah asam hidrokolat yang terdapat di dalam sekresi lambung menyebabkan isi perut steril. Setelah makanan tertelan, maka kuman bertumbuh tapi akan segera menurun karena adanya asam lambung. Nah, di situ di bagian bawah itu juga ada flora normal atau bakteri baiknya. Kemudian flora normal usus ya, pada flora normal usus kecil ya. Jadi kan kalau usus ada usus besar dan usus kecil. Pertama ada pada usus 12 jari juga terdapat flora normal. Kemudian pada usus kecil, pada usus besar paling banyak. Karena di sini pencernaan diserap, makanan diserap pada usus besar ya. Salah satunya misalnya lactobacillus ya. Bayi yang menyusui ASI lebih banyak mengandung kuman atau bakteri baik ini ketimbang dengan yang bayi disusui sufor. Nah, ketika bayi sudah disusui sufor, maka lactobacillusnya akan berkurang sehingga kalau bayi yang menggunakan susu formula dia lebih rentan untuk mencret atau diare karena itu kuman lactobacillusnya kurang gitu. Kemudian flora normal pada saluran kencing. Misalnya di ginjal itu masih sifatnya steril, tapi ketika sudah di saluran kencing maka ada bakteri baik yang bisa ditemukan baik di pria maupun di wanita. Nah, jumlah bakteri yang baik ini akan berkurang mendekati saluran kemih ya, yang disebabkan adanya lendir pada uretra atau terbilas oleh urin. Kemudian flora normal pada vagina. Nah, flora normal pada vagina ini biasanya adalah menetap selama si pH vagina itu tetap ya. Jadi kalau pH vagina normalnya adalah sekitar 4,4 sampai 4,6 cenderung asam, tapi sebenarnya bahwa pH vagina yang tepat untuk bakteri yang baik untuk vagina adalah segitu, 4,4 sampai 4,6. Kemudian
Sudah kita bahas semua flora normal yang ada pada tubuh manusia. Silakan kalian untuk tugas cari jenis-jenis bakteri flora normal yang ada pada tubuh manusia. Selengkapnya nanti ibu tugaskan di Google Classroom ya. Kemudian taksonomi selanjutnya adalah taksonomi nomenklatur. Taksonomi nomenklatur adalah cara penulisan nama ilmiah. Bagaimanakah cara penulisannya? Yang pertama adalah penulisan terdiri dari dua kata, artinya spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan sifat spesifikasinya. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf yang kecil. Nih, contohnya seperti ini nama ilmiahnya harus ditulis dengan huruf italik atau miring ya. Jadi yang pertama harus besar tulisannya, kapital untuk huruf pertamanya, yang keduanya huruf kecil seperti ini. Ataupun jika ditulis tangan, maka nama ilmiah harus digaris bawahi ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Di dalam sistem binomial nomenklatur mempunyai aturan-aturan sebagai berikut. Pertama adalah spesies terdiri dari dua kata. Kata yang pertama menunjukkan genus dan kata yang kedua menunjukkan sifat spesifikasinya. Dan terus kemudian yang kedua adalah kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Sama ya. Jadi prinsipnya sama kayak yang tadi untuk penulisan nama spesies. Kemudian konsepnya adalah makin sedikit persamaannya maka makin jauh kekerabatannya. Jelas kalau kucing hampir mirip dengan harimau tapi sangat berbeda dengan kadal misalnya, seperti itu. Jadi misalnya makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan ciri dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan. Maka makhluk hidup ini dimasukkan dalam suatu kelompok takson yang disebut spesies atau satu jenis. Contohnya spesies kucing disebutnya Felis domestica, kalau spesies harimau adalah Felis tigris. Nah, dia memiliki kekerabatan ya, karena nama depannya sama ya. Oke, sudah cukup jelas ya untuk nomenklatur. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tanyakan ya di Google Classroom untuk diskusi. Silahkan bisa kalian tanyakan atau ketika nanti di kelas bisa tanyakan langsung ke ibu. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang bakteriologi untuk minggu depan ya, pertemuan minggu depan. Ibu akhiri penjelasan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.